gimana sih untuk membagi waktunya? Membuat 2 produk, habis itu pendampingan langsung juga untuk PKH. Jadi pendampingan apa saja yang dilakukan khususnya pendamping PKH ke dulu waktu awal-awal kasus COVID itu meningkat gitu ya, kita sempat dilarang untuk melakukan pertemuan kelompok. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Mbak Sri Puji Rahayu, aku panggilnya Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu ini adalah salah satu pendamping dari PKH, Program Keluarga Harapan, dan juga owner dari Donat Semar dan Black Garlic. Oke. Ayu perempuan tangguh judulnya pada hari ini. Seru banget sih. Mbak Ayu habis dari mana nih? Kesibukannya apa aja? Nggak ada sih, ini tadi habis dari kerja, terus pulang ke rumah, bikin donat ini, habis itu kesini. Produktif walaupun hamil ya. Ya, harus dong. Harus produktif. Soalnya seorang perempuan tangguh tuh harus produktif. Bener nggak? Oke. Udah dari kapan sih menjadi pendamping PKH? Kalau di PKH jadi pendamping itu mulai 2013. PKH itu apa sih? Biar teman-teman yang mungkin belum tahu terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh PKH seperti apa, PKH itu seperti apa, kayak gitu. Oke, jadi sekilas saja ya. PKH itu Program Keluarga Harapan, itu adalah bantuan sosial berupa uang tunai. Dulu awalnya itu masyarakat menerimanya itu secara cash di kantor pos, tapi sekarang dengan adanya digitalisasi mereka sudah mulai diajarkan pemerintah untuk mengakses perbankan gitu ya. Jadi sekarang masyarakat mulai menerima PKH itu di rekening. Nah, itu kalau nggak salah mulai berlaku tahun 2016. Itu bantuannya masuk ke rekening. Jadi PKH itu bantuan dari Kementerian Sosial, ada syarat-syaratnya. Jadi bantuan bersyarat. Syaratnya apa saja? Di sana yang dibantu itu lingkupnya keluarga. Dalam keluarga itu harus ada anak sekolah, SD, SMP, SMA, terus ada balita atau ibu hamil di sana, terus ada lansia dan disabilitas. Oke. Jadi harus ada salah satu itu. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa masuk ke PKH, mungkin ada bantuan sosial yang lain gitu. Oke. Bantuan dari PKH ini prosedur untuk mengikutinya apakah sulit atau gimana, Mbak? Sebenarnya prosedur buat ngikutinnya itu gini, dulu tuh kan data itu dari pusat gitu ya. Jadi pendamping itu cuma nerima data data mateng, list dari pusat gitu aja, kita tinggal validasi apakah nama-nama tersebut layak apa enggak. Cuman karena banyak tuh protes dari masyarakat, RT nggak tahu apa-apa, ini kelurahan desa nggak tahu apa-apa. Akhirnya sekarang sama pusat dikembalikan ke daerah. Jadi buat siapa saja yang ingin memperoleh bantuan, baik itu PKH, terus bantuan sembako atau BSP atau bantuan yang lainnya, sekarang sudah bisa melalui desa atau kelurahan. Jadi dari Pak RT minta surat keterangan, terus ke kelurahan. Setelah itu namanya akan diregistrasi atau dimasukkan ke yang namanya DTKS. Nah, nanti nama-nama yang ada di DTKS itulah sebagai dasar untuk dijadikan data bansos di Kementerian Sosial gitu. Jadi ngambilnya dari berarti DTKS. dari daerah masing-masing ya, Ya, dari bawah sekarang. kecamatan, Dari kelurahan. Iya. Oke. Berarti setelah itu baru didaftarkan kayak gitu. Ya, Berarti jadi yang mendaftarkan itu dari kelurahan ya? langsung dari kelurahan sekarang bisa. Jadi masyarakat nggak usah bingung-bingung lagi kalau merasa memang merasa dirinya kurang mampu atau bagaimana membutuhkan bantuan sosial, monggo silakan ke kelurahan untuk menanyakan hal tersebut. Kelurahan insya Allah welcome. Oke. Itu bantuan tersebut. Selain bantuan kan ada pendampingan. Yap. Ya. Mbak Ayu kan sebagai pendampingnya secara langsung. Pendampingan seperti apa sih yang diberikan kepada para masyarakat yang ikut serta gitu? Ya, sebenarnya kalau masyarakat yang mendapat bantuan khususnya bukan PKH aja ya, tapi sembako juga itu disebut KPM, keluarga penerima manfaat gitu. Jadi pendampingan apa saja yang dilakukan khususnya pendamping PKH ke KPM tersebut? Sebenarnya ada beberapa hal yang disebut sebagai bisnis proses PKH gitu. Jadi bisnis proses PKH itu
meliputi ada yang namanya validasi. Validasi itu tadi ngecek apakah ya orang-orang ini layak apa enggak gitu. Kalau nggak layak menerima bansos, dia ya dicoret, dikeluarkan gitu. Nah, setelah validasi ada yang namanya proses penyaluran. Kita di sana tugasnya adalah memastikan komponennya sesuai apa enggak, terus yang didapat oleh keluarga tersebut sesuai dengan yang ada anggota keluarganya apa enggak gitu. Terus mereka cair apa enggak bantuannya, kadang kan ada yang enggak cair tuh ya tuh. Terus ada lagi yang namanya verifikasi. Jadi verifikasi itu ada verifikasi kesehatan, pendidikan, dan kesos. Jadi pendamping itu ngecek tuh di sekolah-sekolah, terus di bidan untuk memastikan bahwa komponen atau ART dari keluarga tersebut benar-benar mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan tersebut. Jadi nggak serta-merta, jadi kita keliling ke sekolah, gimana absennya Pak, tanya ke ke BP, kepala sekolah, seperti itu. Jadi dicek benar-benar. Berarti anaknya benar-benar sekolah dipastikan berprestasi apa enggak, seperti itu. Berarti semua hal-hal yang didampingi itu seperti itu gitu. Termasuk juga pemberdayaan keluarga, termasuk pemberdayaan ekonomi. Jadi kita itu ada istilahnya pertemuan kelompok. Sekarang diintegrasikan menjadi namanya FDS, Family Development Session. Jadi FDS itu adalah pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Salah satunya di sana materinya ada materi misal jadi orang tua yang baik, terus materi ekonomi keluarga, kesehatan, seperti itu. Nah, salah satu contohnya materi ekonomi mungkin seperti pemberdayaan masyarakat, gimana sih caranya buka usaha, gimana sih caranya kita mengelola keuangan keluarga, seperti itu. Caranya berhutang. Jadi di PKH itu berhutang itu diajari, kita ada ilmunya dong. Gitu. Ya, supaya nggak membengkak ya kan, Mbak. Soalnya kan kebanyakan orang sekarang berutang ya udah berutang tanpa tahu kalau misalnya pendapatannya seperti apa. Iya, bunganya besar apa enggak kayak gitu. Maunya kayak aduh yang penting nggak ribet, ya udah ambil kayak gitu. Tapi nggak tahu konsekuensinya gimana. Jadi PKH itu mendampingi secara langsung pemberdayaan masyarakat tadi, terus juga mendampingi terkait dengan bagaimana hutang berhutang yang baik dan benar, terus pengaturan keuangan keluarga dan juga pendampingan bisnis ya Mbak. Iya. Oke. Saat ini bisnis yang sudah didampingi itu apa aja Mbak? Sejauh ini kebetulan saya bertugas di Kecamatan Banyuwangi Kota. Jadi di Banyuwangi Kota sendiri sebenarnya ada 9 pendamping sekarang ya. Itu banyak sih KPM tersebut sebenarnya yang punya produk-produk yang bisa diberdayakan gitu. Salah satu contohnya mungkin Black Garlic ini. Black Garlic ini produknya salah satu KPM di Kampung Melayu. Gitu. Jadi pada mulanya memang yang bersangkutan itu bisa bikin Black Garlic, kemudian dia susah memasarkannya gimana gitu. Jadi pada awalnya dia bikin Black Garlic itu untuk konsumsi pribadi sendiri sih. Setelah itu kok ketahuan nih sama pendamping, loh ibu nggak bilang. Jadi dicoba dikemas yang baik, kita bantu pemasaran seperti itu. Ada juga produk-produk seperti makanan ringan gitu, banyak sih. Terus nasi kebuli, catering gitu, ada KPM yang seperti itu gitu. Berarti banyak ya KPM banyak yang didampingi. Jadi PKH itu bukan hanya berpusat untuk pendampingan terkait dengan fasilitas tadi sama validasi, sertifikasi dan sebagainya. Iya. Tapi juga pendampingan secara langsung kepada masyarakat, terus KPM dan sebagainya. Anak-anak KPM juga. Berarti banyak yang dilakukan oleh PKH. Sibuk banget ya. Pantas baru bisa datang sekarang. Oke. Sejauh ini yang mengikuti PKH di Banyuwangi itu sebanyak berapa kakak gitu selama ini? Kalau sebenarnya nggak merata sih ya, tergantung dari pengajuan dari kelurahan itu sendiri, terus yang di ACC berapa. Kalau untuk rasio dampingannya, setiap pendamping itu rata-rata antara 150 sampai 250 dampingannya, ya kakak. Berarti banyak ya. Seperti itu ya.
Di antara 250 itu ada yang satu pendamping pegang satu kelurahan, kalau yang banyak gitu. Terus ada yang 3 kelurahan juga, tapi rasionya kurang lebih sama seperti itu. Berarti banyak. Dia banyak saat Banyak, ini. ya. Ini sudah didirikan sejak kapan sih, Mbak? Apa? PKH. Kalau PKH sendiri mulai 2007 sebenarnya sudah ada gitu. Kalau di Tapi, Banyuwangi sendiri gimana? Di Banyuwangi, di Kecamatan Banyuwangi khususnya PKH itu baru masuk 2013 gitu. 2013. Jadi saya pendamping pertama di Pendamping, PKH. Jadi udah setelah 6 tahun dari didirikan PKH itu. Iya. Oke. Sejauh ini berjalan dengan lancar ya PKH di Banyuwangi. Alhamdulillah lancar. Kita sangat disupport. Apalagi pas pandemi ini gimana? Kan sebelum pandemi sama pandemi ini apakah ada perbedaan yang dirasakan mungkin dari pendampingan PKH? Beda banget. Jadi dulu waktu awal-awal kasus COVID itu meningkat gitu ya, kita sempat dilarang untuk melakukan pertemuan kelompok. Jadi memang ada surat edaran dari Kemensos, pendamping dilarang melakukan pertemuan kelompok dalam artian kontak langsung dengan KPM. Karena pertemuan kelompok itu di sana kan melibatkan banyak KPM gitu ya. Jadi kalau udah kumpul kan kadang orang-orang itu lupa tuh sama yang namanya prokes, kadang masker lah dan lain sebagainya. Jadi kita dilarang untuk melakukan pendampingan itu, tugasnya ya cuman itu tadi di depan laptop. Ngentri data, memperbaiki data, pemutakhiran yang anaknya lulus sekolah. Jadi seperti itu. Jadi selama COVID ini pendamping disibukkan dengan data gitu. Tapi udah terbiasa sekarang. Insya Allah terbiasa. Tapi belakangan sudah mulai offline lagi. Sudah aktif lagi pertemuan kelompok. Cuman kurang tahu lagi ini karena kasus di Banyuwangi kayaknya bertambah lagi. Iya, kita nungguin instruksi ada juga kan barusan. Kita nungguin instruksi aja lah. Oke. Pertemuan kelompoknya itu biasanya diadakan berapa kali sih, Mbak? Sebulan sekali. Sebulan sekali di setiap kelompok. Untuk bantuan terkait dengan pencairan dana dan sebagainya yang tadi Mbak Ayu sampaikan, itu dicairkan dalam kurun waktu berapa bulan atau setahun dapat berapa kali atau gimana, Mbak? Jadi 1 tahun itu 4 kali. Oh, selama 4 kali 1 tahun. 4 kali. Jadi per berapa? 3. Iya, 3 bulan. 3 bulan, ya 3 bulan. Jadi per 3 bulan itu dicairkan. Nanti selama untuk pencairan berikutnya itu ada cross check data dan sebagainya gitu ya? Iya. Nanti kalau dirasa tidak layak lagi dicoret lagi, diberhentikan. Oh, berarti bisa. Itu. Kita bisa memberhentikan untuk pendamping itu, bisa nyoret KPM siapa saja yang sekiranya udah layak. Kadang kan ekonomi keluarga berubah-berubah. Dulu awal-awal ada PKH memang mungkin kurang belum sejahtera, terus seperti ketika berjalannya waktu tiba-tiba udah bisa beli mobil, kadang ada yang beli rumah seperti itu kita keluarkan dari kepesertaan. Kira-kira apa aja sih persyaratan-persyaratan yang bisa dianggap bahwa PKH itu dianggap untuk berhenti dari penerima bantuan kayak gitu? Itu tadi, jadi selain punya mobil, selain sejahtera dan sebenarnya sarannya cuma itu aja. Sejahtera. Yang pertama sejahtera jelas. Kalau sejahtera dia nggak sesuai dengan kriteria bansos. Terus yang kedua udah nggak ada komponennya lagi. Jadi anaknya udah lulus SMA gitu ya. Kalau untuk kuliah PKH masih belum mengcover kuliah gitu. Tapi kita biasanya pendamping menjembatani untuk KIP kuliah gitu, KIP kuliah. Terus ya udah nggak ada komponen yang ditanggung lagi dalam keluarga, itu dia langsung otomatis istilahnya graduasi gitu. Graduasi istilahnya. Lulus dari kepesertaan. Berarti ini pengikutan peserta dari PKH itu tergantung dari sejahtera apa enggak setelah mengikutinya itu kayak gitu. Terkait dengan anaknya masih bersekolah apa enggak dan komponen-komponen persyaratan-persyaratannya itu masih sesuai apa enggak kayak gitu. Kalau enggak digraduasi tadi. Berarti memberikan kesempatan untuk yang lain biar dapat mendapatkan program ini. Berarti program ini diharapkan merata ya buat semua masyarakat yang membutuhkan khususnya. Selain itu, aku tahu kalau Mbak Ayu tuh punya usaha lain di samping dari PKH tadi. Ada donat semar, ada juga black garlic gitu. Gimana sih untuk membagi waktunya? Membuat 2 produk, habis itu pendampingan langsung juga untuk PKH. Kalau untuk membaginya sih gini, jadi
Jadi usaha donat Semar ini sebenarnya waktu itu ceritanya di awal-awal Covid. Jadi di awal-awal Covid tuh kan kita nggak boleh pertemuan kelompok tuh ya. Jadi di depan laptop aja data, dan data pun kadang juga kadang sore baru dapat ini, kadang baru dapat garap data. Oh ya, ada data lagi dikerjain gitu. Jadi Nganggur. ngapain nih ya? Terus bingung nih ngapain. Akhirnya mulai dah bingung nih, bikin usaha apa ya gitu. Terus belajar bikin donat. Akhirnya waktu itu cuman awalnya itu ibu. Iseng-iseng. Awalnya tuh ibu itu jadi ada arisan ya di rumah, terus pesan, ibu bikinkan donat aja, harga segini. Oke. Ternyata kok banyak yang tanya donatnya. Akhirnya ya udah sekalian aja udah. Jadilah donat Semar seperti itu. Oke. Jadi awal mula bisnisnya itu dari pandemi. Banyak Dari ya. pandemi. Banyak orang yang memulai bisnis karena pandemi. Jadi Betul. beberapa orang yang aku wawancarai, beberapa orang yang aku datangi dan sebagainya, kebanyakan memulai bisnis sampingannya itu dari pandemi. Tetapi menghasilkan. Kayak gitu. Dan Membantu sekali. Iya, dan kebanyakan itu kuliner. Iya. Ya, kuliner. Karena memang gimana ya? Waktu dulu awal-awal Covid kan orang mau keluar rumah tuh sungkan gitu ya, takut, parno seperti itu. Akhirnya banyak yang mulai bisnis kuliner kan COD seperti itu. Jadi buat mereka lebih aman, lebih praktis aja, di rumah tinggal WA, buka HP udah bisa dapat makanan. Oke. Itu memudahkan juga ya. Betul. Jadi protokol kesehatan tetap diterapkan, tetap kenyang juga, dan tetap mensejahterakan orang yang berjualan kayak gitu. Benar gitu. Tapi sekarang lagi lagi close sementara. Jadi kira-kira buka lagi kapan? Setelah Dede Bayu muncul. Kalau udah lahiran, insya Allah udah banyak yang tanya-tanya soalnya kapan donatnya. Sebenarnya ada banyak ya beberapa varian, kan ada yang donat mini, terus ada yang bomboloni gitu, ada yang sama frozen, donat frozen gitu. Jadi buat yang malas bikin donat gitu, udah kadang mereka beli donat frozen aja gitu. Tinggal keluar dari kulkas, nunggu beberapa waktu, digoreng, mereka bisa makan donat anget-anget kan seperti itu. Oh, berarti bisa fresh kayak gitu. Apa sih inspirasi kenapa bisa buat donat frozen itu? Terinspirasi dari apa? Ya sebenarnya itu tadi sih kebutuhan masyarakat ya. Jadi beberapa teman waktu itu kebetulan dia nggak suka sama donat yang ada gulanya, ini nggak suka yang manis-manis gitu. Pesen polosan kok gimana kesannya gitu ya. Akhirnya Mbak tak bikinkan donat frozen aja, jadi seperti itu. Terus dia nyoba, oh iya ya Mbak, enak Mbak, tinggal goreng, kalau anget-anget donat itu makan enak gitu. Jadi dia memang suka donat yang polos, awalnya itu inspirasinya. Jadi kok keterusan ada, Mbak bikin lagi dong gini-gini. Akhirnya berjalan sampai akhirnya sekarang. jalan donat frozennya. Ternyata banyak hal yang bisa di frozenin ya. Banyak dong, sosis, donat. Aku kira dulu tuh yang bisa di frozenin cuman kayak sosis, terus habis itu bakso dan sebagainya. Ternyata sekarang dimsum dan banyak banget, siomay. Bahkan terus sekarang buah di frozen. Habis itu sekarang muncul donat di frozen. Setelah ini apa lagi yang bakal di frozen? Nggak tahu deh. Soalnya kadang keinginan seseorang untuk makan tuh kan nggak menentu kan ya. Kadang jam 12 malam, jam 1 pengen makan donat, ya mau cari di mana jam segitu ya kan. Malam. Enak kalau udah punya stok di rumah sendiri kan, punya donat frozen, kalau mau makan ya udah tinggal goreng aja kayak gitu. Kasih topping sesuai selera dan sebagainya. Dan itu lebih murah juga ya, Mbak? Lebih ekonomis kalau donat frozen. Lebih ekonomis. Itu biasanya donat yang gede-gede gitu. Ada yang mini juga, terus ada yang reguler juga. Oh, banyak variannya. Berapa sih Mbak kalau donat frozennya? Kalau donat frozennya itu harganya, kalau yang yang reguler itu 18.000. 18.000 itu isi 8. Isi 8 gitu. Ada juga yang isi berapa itu? 14. Itu yang mini-mini. Harganya sama. 18. Iya. Oke, sangat
praktis ya. Terus yang kecil-kecil. Tapi sekarang masih close ya? masih close, semua donatnya close. Jadi Oke. sama Pak Dokter nggak boleh pegang mixer. Oke, nanti aku ini cantumin IG-nya, nanti bisa cek-cek di situ. Nanti kalau udah kembali lagi Mbak Ayu ini berjualan lagi, nanti bakal dikabarin di situ ya Mbak. Silakan di order. Ditunggu loh Mbak. Ini Oke, aku oke. udah announce. Sip. Udah di announce. Habis ini PR Mbak Ayu Iya. buat lagi. Oke, Insya selain Allah. itu ada Black Garlic nih. Kenapa terjun di bisnis ini? Tadi kan sempat aku ceritain kalau Black Garlic ini sebenarnya awal produknya ini apa Dari namanya Kampung KPM, Melayu. Oh, ya. dari KPM Kampung Melayu gitu. Akhirnya kok apa ya banyak sekali permintaan, terus dengan harga seperti ini, harganya satu bungkus ini 49 sampai 50.000, ada yang jual 50.000 teman-teman. Otomatis di mana-mana jika membandingkan harga itu kita jauh lebih murah. Nah, dengan harga seperti itu, terus packaging yang seperti ini, kita sudah banyak sekali bisa membantu KPM jadi gitu. Dan ternyata sebenarnya banyak peminatnya Black Garlic ini. Kita udah bisa ngirimnya sampai ke Manado, Kupang gitu. Emang manfaatnya apa sih Black Garlic? Oh banyak ini. Nah, bisa dibaca di sini. Oke, mengobati kolesterol, asma, asam asma. lambung, mioma, Mioma, kanker, tumor, mencegah stroke, serangan jantung, banyak ya. Ya, Aku pernah cium baunya nggak enak banget. sebenarnya ini jauh lumayan enak kalau Oh. menurut aku sih ya Black Oh. Garlic ini, karena aku sendiri juga konsumsi. Dulu pernah tuh ya sakit sakit lambung, itu disuruh konsumsi bawang putih. Disuruh konsumsi bawang putih mentah gitu. Dan itu rasanya nggak enak banget, udah bau, nggak enak juga, terus pedes-pedes aneh gitu ya rasanya. Iya. Terus aku coba konsumsi ini, sebenarnya bahan dasarnya sama-sama dari bawang putih, tapi dia manfaatnya jauh lebih banyak dari bahan. Difermentasi atau Iya, gimana? dia bawang putih difermentasi, jadinya hitam gitu. Hmm. Dan rasanya jauh lebih enak daripada aku makan bawang putih seperti Dia itu. lebih memilih ini. Enak sih. Kalau maksudnya dibandingin dengan manfaatnya gitu ya, dia jauh lebih ini. Oke. Black Garlic. Ini masih dari KPM ya berarti Masih, produknya? iya. Jadi dari Mbak Ayu membantu menjualkan produk Iya, KPM. kita Gitu. sama teman-teman pendamping juga kita sama-sama memberdayakan inilah ya KPM ya, mereka punya produk apa, selain mereka memasarkan sendiri, kita juga bantuin mereka gitu. Kalau ada koreksi, Mbak ini apa produknya, packingnya yang bagus, dikasih stiker biar harganya jauh lebih ini gitu, jauh lebih tinggi daripada sekedar dibungkus sama plastik di titipan warung kan cuma Rp500 kan gitu. Soalnya sekarang orang melihat dari packaging pertama ya kan, betul. benar. Gimana kalau misalnya masyarakat kita ini KPM terdekat itu bisa sukses, bisa terangkat namanya, produknya bagus, enak-enak dan sebagainya, Iya. tapi mungkin kalah dari packagingnya, kalah betul. dari beberapa. Mereka nggak punya ini apa ya, nggak punya ilmunya mungkin ya, jadi Iya. inovasinya juga kurang. Jadi salah satu peran pendamping mungkin di sana juga buat mengembangin KPM gitu. Salah satu indikator keberhasilan pendampingan itu salah satunya adalah kalau perekonomian keluarga itu meningkat gitu. Syukur-syukur kalau sudah meningkat mereka bisa graduasi secara secara mandiri. Jadi mengundurkan diri, Mbak, aku sudah Banyak yang kayak gitu. jarang banget sih. jarang ada. tapi ada. Mbak, aku sudah sejahtera, aku sudah mampu. Udah PKH-nya kasihkan yang lain aja. Itu ada beberapa yang Berarti seperti kuota itu. PKH itu berapa banyak sih, Bu? Kalau kuota sih Nggak ada batasnya ya? nggak ada batasan sih ya, gitu tergantung pemerintah mau nambahin kuotanya PKH itu biasanya ada penambahan per tahun seperti itu, berapa belas juta itu secara nasional gitu. Jadi nggak ini sih. Jadi PKH ini bukan hanya membantu untuk mendapatkan dana tadi, tapi juga membantu untuk mesejahterakan masyarakat. Membantu untuk gimana caranya kita itu mandiri. Ya. Mandiri bukan berarti hanya mengandalkan bantuan-bantuan sosial, mengandalkan hibah dan sebagainya, ataupun yang lain lah kayak gitu. Kita sebagai masyarakat itu dituntut untuk gimana perekonomian kita sendiri itu bisa terangkat. Kita bisa jadi masyarakat yang sejahtera.
nggak usah jauh-jauh di Banyuwangi aja kan, kayak Iya. gitu. Di Banyuwangi aja kita mensejahterakan lingkup Banyuwangi kita, kayak gitu. Jadi mungkin buat ibu-ibu ataupun yang lagi nonton, bapak-bapak juga boleh, mungkin keluarganya atau tetangganya yang dirasa belum sejahtera atau dirasa bahwa perekonomiannya kurang mampu, bisa langsung diarahkan ke kelurahan kayak gitu untuk didaftarkan ke PKH kayak gitu, didampingi, habis itu mungkin bisa sejahtera ke depannya, mempunyai usaha-usaha dan sebagainya kayak gitu. Bener kan Mbak Ayu? Betul. Oke. Soalnya PKH welcome, Mbak Ayu sendiri welcome. Welcome banget sih kalau ada penambahan apa namanya KPM gitu ya, penambahan kuota, kita senang banget itu pendamping gitu. Cuman meskipun kadang dari 100 data yang yang masuk kategori cuman 10 orang, 5 orang gitu. Jadi tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Memang jatahnya seperti itu. Dampingan kita sebelum-sebelumnya udah banyak gitu. Oke. Cuman yang diharapkan apa ya? Sebenarnya tergantung individu juga sih. Kadang ada orang-orang yang dapat bansos terus dia terlena gitu ya sama bansos, akhirnya apa-apa jagain bansos. Karena dulu pernah tuh ada kasus sampai pendampingnya itu ditagih sama Bu Bidan gara-gara si KPM melahirkan, terus janjiin belum bayar uang melahirkan, janjiin pakai uang PKH gitu. Aduh udah, jadi sebisa mungkin dihindari lah yang seperti itu. Jadi sebisa mungkin dana-dana PKH yang diberikan itu digunakan sedemikian rupa sesuai peruntukannya. Oke. Soalnya ada standar-standarnya ya Mbak. Iya. Oke, nanti aku bantu nanti up di Instagramnya podcast Rumah Adegiri terkait dengan persyaratan-persyaratan yang tadi kita bahas bersama. Habis itu terkait dengan syarat dan ketentuan, terus prosedur untuk mendaftarkan menjadi PKH kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja sih hari ini podcast bersama dengan Mbak Ayu. Sangat menarik soalnya kita membahas tentang bagaimana cara mensejahterakan masyarakat. Oke. Soalnya jarang-jarang ada kegiatan-kegiatan seperti ini, dan juga mungkin masyarakat luar sana belum begitu tahu terkait dengan apa yang pemerintah berikan kepada masyarakat. Sebenarnya pemerintah telah memberikan fasilitas yang banyak banget buat masyarakat kayak gitu. Salah satunya adalah PKH ini. PKH bukan hanya mendampingi terkait dengan bansos, tetapi juga mendampingi bagaimana keluarga menjadi sejahtera. Untuk para masyarakat, ayo daftarkan diri kalian jika dirasa memenuhi standar. Kayak gitu. Oke, itu aja podcast Rumah Adegiri bersama aku, Sheila Ivanka, dan juga Mbak Ayu. Oke, saksikan terus podcast Rumah Adegiri setiap hari Jumat jam 4 sore di Facebook Rumah Adegiri. Saya Sheila Ivanka undur diri. Sampai jumpa. Bye.